Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya dari Siddhartha. Kali ini kita akan membahas topik sensitif ya. Semoga teman-teman bisa paham ya, karena topik sensitif benar ya. Adalah masih bolehkah kita kasih uang damai ke petugas pajak setelah yang satu ini. Oke guys, kali ini saya akan bahas topik ini ya. Jadi teman-teman yang menonton video ini, saya di video ini tidak pengen memberikan satu impact yang negatif buat teman-teman ya. Jadi teman-teman tolong difahamin, ini cerita-cerita atau informasi yang saya sampaikan hanya berdasarkan dari objektivitas saya ya, seorang di Siddhartha ya, bukan seorang konsultan pajak ya. Dan apa yang saya sampaikan kepada teman-teman ini juga bukan merupakan himbauan ya. Jadi teman-teman juga ini ibaratnya bukan satu tuntunan buat teman-teman ya, tapi saya kasih sebagai secara objektif supaya teman-teman punya pemandangan apakah ya topik ini cocok dan relevan untuk Anda lakukan. Oke? Nah, sekarang begini guys, kalau terkait dengan uang damai ya, kalau kita ngomong uang damai, nah sekarang ini kalau Anda boleh lihat ya, kondisi perpajakan Indonesia itu seharusnya sudah menjadi kondisi yang lebih baik ya. Kalau teman-teman melihat dari dulu ya, mungkin perpajakan mungkin tidak tahun-tahun dulu ya, saya boleh katakan dulu sekali ya, masih ada oknum-oknum yang melakukan hal seperti itu, masih ada dulu sekali ya. Tapi tambah tahun seharusnya ya perpajakan itu semakin lama semakin baik ya. Saya boleh kasih anjung jempol ya teman-teman yang perpajakan, teman-teman juga yang dari petugas pajak yang nonton, saya kasih anjung jempol ya. Karena semakin lama apa yang mereka lakukan ya sudah semuanya tersistemasi ya, semuanya sudah tertulis dengan jelas ya. Meskipun kadang-kadang ada beberapa step, beberapa hal yang kelewatan untuk dilakukan ya. Jadi mereka potong-potong, kadang-kadang ada yang tidak dilakukan, kadang-kadang dilakukan ya. Tapi overall guys, hampir semua ya sudah melakukan dengan sangat baik ya. Nah, buat teman-teman harus dipahami dulu bahwa biasanya kalau teman-teman akan diperiksa oleh pajak, mereka akan mengeluarkan dulu namanya SP23 ya. SP23 itu ada surat untuk pengklarifikasian. Anda ditanyain, Bapak A ini kondisinya sekarang ngapain sih? Penghasilannya gimana sih? Apakah sudah benar enggak? Ini kok kami temukan datanya nggak sama. Nah, ini yang sering dilakukan. Nah, seringkali yang dilakukan oleh teman-teman ini, mohon maaf nih ya teman-teman yang nonton ya, kadang-kadang ada beberapa tipikal orang ya. Yang pertama takut setengah mati, wah dapat surat pajak takut saya gitu ya, saya mau ngapain lagi, mereka takut. Ini yang tipikal pertama. Ketika takut tendensi apa? Mereka bisa jadi mereka langsung cari konsultan gitu ya, atau kedua mereka nggak ngapa-ngapain, atau ketiga mereka marah-marah gitu ya. Jadi ini yang tipikalnya macam-macam ya. Yang kedua, orang yang biasa-biasa aja. Jadi yang pertama yang takut setengah mati, yang kedua yang biasa-biasa aja gitu ya. Ya sudah dapat surat pajak, sudah tahu bahwa kondisinya ketika dapat surat pajak mereka harus melihat data ya. Ini yang benar ya guys. Jadi kalau dapat surat pajak dilihat dulu datanya. Karena kenapa? Petugas pajak pun memberikan teman-teman surat itu ingin mengklarifikasi hasil temuannya mereka. Memang kadang-kadang temuannya belum tentu benar ya. Dan yang harus Anda klarifikasi adalah ketidakbenarannya di mana. Jadi kalau misalnya nggak benar, Anda nggak bisa ngomong, oh Pak ini nggak benar, nggak bisa guys. Petugas pajak nggak mau tahu mana buktinya nggak benarnya ya. Ketika sudah jelas oh nggak benar, barulah mereka mau tahu. Oke? Nah itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang dapat surat pajak bingungnya nego ya. Belum apa-apa, waduh surat pajak, wah ini pasti minta nego ini ya. Nah ini stigma guys, sekali lagi stigma. Saya mohon maaf ya, ini saya nggak ada bermaksud ya. Tapi ini masih ada orang-orang dapat surat pajak, stigmanya apa? Wah, saya mau nego saja sama petugas pajak. Nah, so Anda yang mana gitu ya? Anda jadi orang yang mana karakter? Yang pertama yang takut, yang kedua misalnya Anda yang biasa aja, atau Anda yang nego. Nah ini saya nggak tahu. Tapi intinya gini, kalau menurut saya, kalau saya boleh saran kepada teman-teman, kalau seandainya teman-teman mendapatkan surat cinta pajak, anyway, sekarang petugas pajak itu baik-baik guys. Ya rata-rata baik-baik. Meskipun ada beberapa satu dua ya, karena jadi gini, ini yang repot ya, karena saya nggak bisa ngomong ya. Ini repot sekali ya. Satu, kalau petugas pajak itu selalu melihat WP-nya, selalu melihat wajib pajaknya
bukan selalu ya, seringkali gitu ya, seringkali melihat wajib pajaknya itu mereka melakukan semuanya salah gitu ya. Mereka seringkali menilai bahwa WP-nya ini banyak yang curang ya. Tapi guys, saya boleh katakan ya, untuk teman-teman juga ya sebagai petugas pajak yang nonton gitu ya, banyak kok orang WP itu yang sudah jujur ya. Malah sekarangnya saya temui di lapangan banyak wajib pajak itu yang pengen jujur. Kenapa? Karena mereka itu juga capek. Mereka tuh nggak mau kucing-kucingan harusnya gitu ya. Mereka juga pengen lapor apa adanya. Kenapa? Karena mereka juga nggak tentram hatinya gitu ya. Mereka mau lapor pajak jelek gitu ya, untungnya dikit, tapi mereka tidur nggak tenang. Mereka juga nggak happy ya. Kalau pengusaha yang baik, pengusaha yang sudah melek, mereka pasti mau lapor pajak apa adanya ya. Cuma kadang-kadang stigmanya petugas pajak itu sering kali adalah wah ini WP-nya itu adalah nggak jujur ya. Jadi akhirnya terjadi slack gitu ya. Maksudnya slack itu maksudnya sudah kayak rada arogan gitu sama si WP-nya ya. Nah, tapi kalau teman-teman misalnya saja teman-teman ini memang sudah jujur, ya sudah nggak usah takut. Kalau misalnya memang petugas pajaknya misalnya saja rada arogan, ya sudah teman-teman biasa aja, nggak usah terlalu yang gimana-gimana gitu ya. Karena mereka menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik gitu ya. Fungsi dan tugasnya dengan baik ya. Nah, sebaliknya, kadang-kadang kita sebagai wajib pajak, kadang-kadang kita juga berpikir, ya, ini juga teman-teman harus mengaca. Jangan kita nuduh orang terus gitu ya. Tapi kita juga mengaca bahwa, wah, petugas pajak ini ngasih saya surat pasti cari uang. Ini juga salah satu hal yang sering dipikirkan oleh teman-teman ya. Dan saya sering mengalami, menemui orang-orang yang pikiran seperti itu. Pokoknya kalau petugas pajak kasih surat, dianggapnya adalah petugasnya ini mencari uang, ya. Anyway guys, ya saya boleh katakan bahwa petugas pajak kita memang tugasnya mencari uang ya. Kalau nggak cari uang, negara kita nggak ada pembangunan ya. Karena 80%, kurang lebih 80%, 70-80% pendapatan negara kita itu dapatnya dari pajak guys. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Jadi jangan merasa terlalu gimana-gimana, karena itu memang tugasnya mereka mencari uang untuk negara. Jadi teman-teman juga kalau disuratin pajak ya sudah, karena memang itu tugasnya mereka ya. Nah itu yang perlu Anda pahami dulu. Nah, setelah Anda mendapatkan surat SP2TK, maka ada namanya proses pengklarifikasian. Anda berikan data, Anda berikan informasi, Anda kooperatif. Nah, ini satu kunci penting ketika Anda ingin memperlakukan perpajakan Anda ingin mempertanggungjawabkan perpajakan Anda dengan baik. Ya, ketika proses ini jangan sampai Anda lewatin. Banyak orang malas, karena apa? Memang ribet gitu ya guys. Dalam surat pajak Anda harus datang, kasih surat, klarifikasi dan sebagainya. Itu memang agak ribet. Tapi ini memang proses guys, ya. Anda buktikan kepada petugas pajak, karena petugas pajak itu juga kondisinya dia itu sampling, ya. Kalau tidak ada indikasi Anda harus diperiksa, ya memang nggak ada indikasi yang jelek, mereka ya malas periksa kok guys ya, karena mereka juga banyak pekerjaan ya. Anyway, petugas pajak di Indonesia juga jumlahnya tidak terlalu banyak dibandingkan negara-negara maju lainnya ya. Jadi mereka juga malas kalau seandainya oh ternyata WP ini sudah pasti atau 100 sudah hampir 100% benar. Mereka biasanya juga malas periksa biasanya ya. So, kalau memang Anda masih diperiksa, mungkin saja mereka masih merasa Anda belum benar. Jadi tugas Anda adalah apa? Buktikan bahwa saya ini seharusnya benar Pak. Saya ini harusnya benar. Nah, buktikan datanya. Anda datang ke kantor pajak, Anda kooperatif, Anda berikan informasi, Anda berikan data gitu ya. Maka ketika Anda memberikan seperti itu, petugas pajak kan juga manusia guys ya. Ya, kalau boleh diinginkan petugas pajak juga manusia gitu ya, kan sama kan gitu. Kita juga manusia, mereka juga manusia. Jadi sama-sama, mereka juga manusia. Jadi mereka pasti punya feel kan. Oke, mereka punya perasaan, oh ternyata orang ini jujur kok, orang ini kelihatannya jujur kok, meskipun kadang ada yang nggak bisa ngefeel gitu, tapi banyak juga yang bisa ngefeel. Mereka kan tahu, oh ternyata orang ini kooperatif, orang ini ngasih data, orang ini apa adanya, orang ini ngomong sebaik-baiknya gitu ya. Akhirnya mereka juga ya sudah, kalau gitu tak cek dulu selengkap mungkin, udah selesai ya sudah, saya terbitkan surat sesuai dengan ketentuan, kan gitu. Itu yang akan dilakukan oleh petugas pajak ya. Jadi kalau memang melihat oh orang sudah jujur, mungkin kedepannya Anda diperiksa kali itu aja, besok-besok mereka nggak akan cari lagi ya. Lain halnya kalau Anda nggak kooperatif guys ya, Anda nggak kooperatif, Anda ngomong belepotan, Anda misalnya nggak ada data, Anda ngawur, terus Anda maksa-maksa, Anda teriak-teriak, atau Anda pakai cara yang kurang baik gitu ya, alhasil adalah apa? Bisa jadi besok Anda diperiksa lagi ya. Jadi juga mesti hati-hati. Oke? Nah, kembali kepada opsi berdamai atau opsi memberikan apa ya, uang damai kepada petugas pajak. Begini guys ya,
Kalau saya boleh sampaikan kepada teman-teman, mungkin saya ngomong lagi mungkin nih ya, pendapat seorang di Siddhartha, bukan pendapat seorang ahli ya. Saya nggak mau disangkut pautkan nanti profesi sama keahlian sama seorang diri ya. Mungkin, ya saya ngomong mungkin ya. Mungkin masih ada oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Mungkin saja ya, yang pengen mendapatkan sesuatu dari Anda ya. Saya nggak bisa pungkirin bahwa kondisinya sebagus apapun regulasi, begitu turun ke bawah, mungkin masih ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke? Dan akhirnya mungkin di dalam proses ya, ada selenting-selentingan sedikit bahwa mereka ada ingin uang damai dari Anda. Tapi saya boleh sampaikan kepada teman-teman, ketika uang damai itu mereka dapatkan, misal saja ya, mereka dapatkan, itu tidak akan masuk ke kas negara. Dan itu akan masuk ke kantongnya mereka sendiri. Dengan kata lain, Anda yang dicatat di dalam pemerintahan adalah apa yang Anda bayar di dalam pemerintahan. Ketika misalnya Anda memberikan uang damai, misal saja ya, Anda bayar sekian, diturunkan sekian, dengan tanda kutip ngawur gitu ya, diturunkan sekian tanda kutipnya ngawur, asal aja gitu ya. Yang perlu Anda perhatikan bahwa petugas pajak itu akan di-rolling ya. Setiap berapa lama sekali mereka akan di-rolling. Oke, pindah ke kota lain, pindah ke kantor pajak lain. Dan ketika Anda memiliki ya petugas pajak baru yang membantu Anda mengecek SPT Anda itu benar atau enggak, maka apabila ketemu enggak benar, Anda akan keperiksa lagi 2 kali. Oke? Dan petugas pajak itu yang memeriksa baru masih diperbolehkan untuk memeriksa Anda ya, karena ada namanya daluarsa pajak selama 5 tahun. Di selama 5 tahun Anda belum bebas daripada pemeriksaan kalau Anda ada salah. Nah, ketika Anda memberikan uang damai, pertanyaan saya, apa gunanya? Oke, apa gunanya Anda memberikan uang damai? Sangat-sangat nggak berguna, guys. Ya, kenapa? Karena sekarang sistem di perpajakan juga sangat kompleks, ya. Mereka di rolling, ya, ada sudah tersistemasi. Kalau memang nggak benar sudah muncul langsung otomatis, ya. Anda memberikan uang damai masuk ke kantong mereka sendiri, yang petugas tidak bertanggung jawab tadi. Ya, begitu ketemu petugas yang saklek ya, yang bertanggung jawab, orangnya yang jujur gitu ya, periksa, Anda kasih lagi uang damai, dia tolak, nggak mau Pak, Anda wajib kena sekian, iya sama aja, akhirnya kena juga. Oke, jadi ini yang perlu teman-teman waspadai, teman-teman perlu pahami ya, bahwa jangan sampai Anda memberikan uang damai tapi itu tidak berimpact kepada teman-teman. Jadi saya nggak bisa mengomongkan ya atau enggak, tapi kalau Anda tanya saya, sebaiknya tidak. Oke? Sebaiknya tidak diberikan. Anda laporkan pajak Anda saja secara baik dan benar ya. Laporkan serial mungkin, bukti-buktinya pendukungnya lengkap ya. Maka waktu Anda dapat surat pajak, Anda buktikan semua, uang damainya tidak perlu. Oke? Sekian, semoga teman-teman dapat paham video saya, dan saya tidak ingin menyinggung siapapun ya. Teman-teman mohon maaf kalau yang tersinggung, saya tidak maksud menyinggung siapapun. Saya membuat video ini secara universal, saya tidak menyudutkan satu dengan yang lain ya. Dan semoga video ini dapat diterima oleh semua orang ya. Oke, sekian. Bagi teman-teman yang merasa video ini baik, share aja ke mana-mana ya, ke tempat Anda punya YouTube dan kawan-kawan, silakan share. Silahkan di like, subscribe paling penting guys ya, subscribe dan like ya. Kalau Anda like sama subscribe, videonya tambah bisa dilihat banyak orang ya. Terus juga yang terakhir yang masih belum jelas, silahkan komen di bawah, saya akan usahakan reply ya. Tapi karena komennya cukup banyak guys ya, akhir-akhir ini saya juga cukup kewalahan. Jadi teman-teman yang memang penting, yang pengen dapatkan komen atau reply cepat, teman-teman boleh ini ya, komentar, boleh DM saya di Instagram saya ya. Langsung DM di Instagram, mungkin saya akan lebih cepat balasnya daripada Anda komentar ya. Oke guys, terakhir selalu saya doakan buat teman-teman selalu sehat, selalu berbahagia, dan selalu diberkati ya. Bye bye. Setiap orang yang ingin sukses pasti akan menghadapi banyak tantangan di dalam hidupnya. Tidak mungkin orang bisa sukses dalam sekejap mata dan tidak melalui proses untuk menjadi sukses. Tentunya proses untuk menjadi sukses tidaklah mudah. Banyak usaha, keringat, dan air mata yang mungkin dicurahkan dalam jalan kita menuju kesuksesan. Yang saya pelajari bahwa setiap orang sukses selalu memiliki kesamaan, yaitu mereka sama-sama melakukan hal yang baik dalam bisnisnya.
Mereka melakukan bisnisnya bersungguh-sungguh, mengelolanya secara jujur, dan juga menjadikan bisnisnya sebagai dampak buat sesama. Bagi Anda yang sekarang sedang menjalani proses tersebut, tetaplah semangat, karena yakin dan percaya apa yang engkau tabur pasti akan engkau tuai. Ikutilah prosesnya dengan tulus, ikhlas, dan selalu berserah kepadanya. Niscaya, apa yang engkau impikan akan terwujud dengan berjalannya waktu.